Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Dian Bayu Santoso. Saya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan angkatan 2018, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan proyek bisnis saya, yaitu dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Robi Fauzi SEMM. Dan berikut adalah proyek bisnis saya, yaitu dengan nama perusahaan Smile Drink. Jenis usahanya adalah consumer good dan kegiatan usahanya adalah membuat minuman dingin dan menyegarkan dengan berbagai macam varian rasa, yang beralamatkan di Perumahan Citra Kebun Mas, Jalan Pertokoan nomor 5, Desa Bengkle, Kecamatan Majalaya, Karawang Timur, Jawa Barat. Kemudian untuk aspek legalitas, usaha ini sudah memiliki beberapa aspek legalitas, antara lain yaitu izin usaha SIU, kemudian situ surat izin lokasi, dan kemudian izin perusahaan TDP, dan kemudian nomor pokok wajib pajak. Dan untuk struktur organisasinya yaitu pemilik usahanya Andreas Dian Bayu Santoso, kemudian mempunyai satu orang admin yaitu Ahmad Suhaili, dan kemudian peracik minumannya adalah Muhammad Ridwan. Untuk aspek pasar sasaran dari usaha Smile Drink ini adalah semua kalangan dengan rentang usia 7-60 tahun. Untuk segmentasi pasar, dari segi demografi, produk minuman Smile Drink ini dapat dibeli oleh semua gender, rentang usia 7-60 tahun, semua agama, semua profesi, semua ras, baik kelas bawah dan menengah ke atas. Dari segi geografi, sasarannya adalah di masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya di daerah Klari dan Majalaya. Dari segi psikologis, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan aneka ragam pilihan varian rasa pada minuman Smile Drink. Di daerah usaha ini didirikan juga sudah terdapat para pesaing ya yang sejenis di sektornya, yaitu antara lain ada Jelly Rocket, Jelly Potter, dan Yakamu Boba. Strategi bauran pemasaran. Dari segi produk, kami punya dua jenis topping ya, yaitu varian minuman berbagai macam rasa dengan topping boba, dan yang kedua adalah dengan topping jelly. Lokasi. Untuk lokasi sendiri ini berada di daerah ruko di Perumahan Citra Kebun Mas, kawasan perumahan yang terbesar di Karawang. Dan lokasinya sangat strategis, ada banyak orang berlalu lalang karena lokasinya dekat dengan pasar, dekat dengan pusat perbelanjaan Toserba, yaitu di sana ada Tokma dan juga ada toko pakaian yang sangat ramai pengunjungnya. Untuk penentuan harga yaitu berkisar antara 10-25 ribu sesuai dengan menu yang dipilih. Promosi, ya untuk promosinya sendiri kita ada promo beli 2 gratis 1 di hari-hari tertentu seperti hari kemerdekaan, hari Pancasila, dan lainnya. Selanjutnya aspek teknis dan produksi. Di sini kami sudah melakukan survei sebelumnya, yaitu ada di 3 titik perkotaan, antara lain Klari, Majalaya, dan Kosambi. Nah, pemilihan ini dilakukan dengan berbagai macam kategori, antara lain berdasarkan kebutuhan pasar, bahan baku, transportasi, dan tenaga kerja, dan yang lainnya. Dan berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu di daerah Majalaya. Selanjutnya untuk siklus produksi, yaitu mulai dari pemesanan bahan baku, kemudian proses produksi, dan kemudian penjualan produk. Dan untuk layoutnya atau tata letaknya yaitu tempat produksi, penempatan ruang produksi atau dapur di depan
agar pembeli bisa langsung memesan minuman dan memudahkan pramusaji jika pelanggan sedang ramai membeli. Tempat produksi di atas gerobak yang juga tempat untuk menyimpan bahan baku yang siap untuk diracik. Kemudian kasir berada di samping ruang produksi atau dapur untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayaran dan bisa langsung mengambil minuman. Tempat peralatan berada di belakang kasir, yaitu tempat yang digunakan untuk menyimpan peralatan produksi ketika sedang tidak digunakan atau ketika toko sedang tutup. Lemari es digunakan untuk menyimpan bahan baku agar selalu fresh dan juga untuk memproduksi es batu. Terdapat juga 2 kursi karyawan terletak di belakang tempat produksi sebagai tempat karyawan beristirahat saat sedang menunggu atau ketika belum ada pelanggan yang datang. Terdapat juga 2 kursi untuk pelanggan yang bisa dipakai pelanggan untuk menunggu pesanan siap diproduksi. Selanjutnya untuk aspek finansial, yaitu perkiraan investasi dalam usaha ini adalah sekitar 80 juta dengan modal kerja 30 juta dan umur ekonomis 5 tahun, sedangkan cost of capitalnya adalah 20%. Dengan rumus penyusutan yang sudah dihitung dengan rumus, maka diperoleh nilai penyusutannya adalah sebesar 10 juta. Dan berikut adalah tabel arus kas selama umur ekonomis, yaitu 5 tahun dari tahun 2020 sampai 2024. Dengan perkiraan EAT, yaitu EAT adalah earning after tax atau laba setelah dikurangi pajak, yaitu perkiraan sekitar 120 juta. Kemudian nilai penyusutan setiap tahunnya adalah 10 juta. Maka kas bersih yang diperoleh adalah 170 juta. Dengan diskon faktor sebesar 20% selama 5 tahun, maka PV kas bersih yang diperoleh kurang lebih adalah 98.300.000. Dan untuk aspek finansial yang selanjutnya adalah payback periode. Nah, payback periode ini adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi. Dalam kasus ini yaitu adalah berapa lama waktu dari kas bersih yang dihasilkan dari laba perusahaan untuk mengembalikan modal investasi, yaitu 80 juta yang tadi. Nah, berikut adalah cara menghitungnya. Adalah yang pertama, modal investasi dikurangi kas bersih tahun pertama. Kemudian setelah ada hasilnya, hasil dari investasi dikurangi kas bersih tahun pertama dikurang lagi dengan kas bersih tahun kedua. Nah, begitu seterusnya sampai tidak bisa dikurangkan lagi. Nah, dan hasil ini mentok ada di kas bersih tahun kedua, dan karena sudah tidak bisa dikurangi oleh proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga, yaitu sebesar 21.600.000 dibagi 34 juta dikali 12 bulan, yaitu 7,6 bulan dibulatkan menjadi 8 bulan. Maka payback periode adalah 2 tahun 8 bulan. Nah, payback periodenya ini berarti kurang dari umur ekonomis. Umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, berarti tidak sampai 5 tahun usaha ini sudah mampu untuk mengembalikan modal investasi, dan maka usaha ini dinyatakan layak atau cukup baik untuk dilaksanakan. Dan aspek finansial yang selanjutnya adalah average rate of return. Average rate of return ini adalah tingkat rata-rata pengembalian investasi, yang dimana untuk cara menghitungnya diperoleh dengan membandingkan rata-rata EAT atau average earning after tax, yaitu rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi atau average investment.
Yang pertama, cari dulu rata-rata EAT-nya, yaitu dengan menjumlahkan semua total EAT dibagi dengan umur ekonomisnya, yaitu dalam perhitungan ini didapatkan adalah 120 juta dibagi umur ekonomis 5 tahun, yaitu 24 juta. Kemudian untuk rata-rata investasi, yaitu dari modal investasi 80 juta dibagi 2, maka hasilnya adalah 40 juta. Dan kemudian average rate of return-nya adalah 24 juta dibagi 40 juta, maka hasilnya adalah sebesar diperoleh 60% untuk average rate of return. Jadi tingkat pengembalian rata-ratanya terhadap modal investasi adalah sebesar 60%. Aspek keuangan yang selanjutnya adalah net present value. Nah, net present value ini adalah selisih antara total kas bersih dan total investasi yang sudah didiskon dengan diskon faktor. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari tabel arus kas ini, di mana diskon faktornya adalah sebesar 20% selama 5 tahun, sehingga diperoleh present value kas bersihnya adalah sekitar 98.300.000. Kemudian dikurangi dengan total nilai investasi yaitu 80 juta. Maka net present value-nya diperoleh sekitar 18.300.000. Dan nilai NPV ini lebih dari 0, maka usaha ini dinyatakan layak atau baik untuk dilaksanakan. Kemudian untuk aspek finansial yang selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. Internal rate of return ini adalah tingkat efisiensi pengembalian dari suatu investasi. Nah, dalam rumus yang sudah dihitung berikut dan hasil yang diperoleh, nilai IRR-nya adalah 29,344 dan dibulatkan menjadi 29,3%. Nah, aspek finansial yang selanjutnya adalah profitability index. Nah, profitability index ini adalah present value dari kas bersih, yaitu total present value dari kas bersih yang sudah didiskon dengan diskon faktor dibagi dengan total present value investasi dikalikan 100%. Nah, jika hasilnya lebih dari 100%, maka artinya proyek bisnis ini layak untuk dilaksanakan. Nah, jika kurang dari 100%, maka tidak layak. Dan hasil dari perhitungan proyek kami ini adalah didapatkan 122,91%, maka dibulatkan hasilnya menjadi 123%. Jadi profitability index ini lebih besar daripada 100%. Maka proyek bisnis ini dapat diterima dan baik untuk dilaksanakan. Dan kesimpulan dari aspek finansial dari 5 tahapan, yaitu dari mulai payback periode dengan hasil 2 tahun 8 bulan, maka dinyatakan baik karena itu payback periodenya kurang dari umur ekonomis, yaitu 5 tahun. Kemudian juga dari average rate of return-nya 60% juga baik. Dan kemudian net present value yaitu lebih dari 0, hasilnya adalah sekitar 18 juta, maka juga dinyatakan baik. Dan kemudian internal rate of return-nya 29,3% juga dinyatakan baik. Dan kemudian profitability index-nya 123% atau 1,23 kali dan juga dinyatakan baik. Nah, kesimpulan dari keseluruhan proyek bisnis ini yaitu bisnis Smile Drink, mulai dari aspek legalitas dan kemudian segmentasi pasar, aspek teknis hingga ke aspek keuangan, maka proyek bisnis ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.